Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat muslimah dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi dengan kami Muslimah Maluku Maluku Center. Center. Seperti biasa, kita akan membahas mengenai berita yang lagi viral di kalangan masyarakat saat ini dan pandangannya menurut Islam. Ya. Oke, sahabat muslimah, di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh founder komik komunitas muslimah Kafa. Assalamualaikum Kak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu akbar. Masya Allah, semangatnya luar biasa ya Om. Oke, sahabat muslimah, saat ini kabar atau berita yang viral di masyarakat mengenai perselingkuhan dan KDRT. Hal ini terjadi sehingga menyebabkan orang-orang yang ingin menikah menjadi takut. Jomblo ya. Ya, jomblo menjadi takut untuk menikah karena terjadinya perselingkuhan dan KDRT tersebut. Akhirnya mereka memilih jalan yang tidak halal atau hubungan yang tidak jelas arahnya kemana, sehingga itu salah satu hal yang memang tidak dianjurkan oleh Islam. Karena itu untuk memperjelas untuk bagaimana mengenai Islam tentang hal ini, kita persilakan founder komik untuk menjelaskan. Jazakallah khair kepada Dr. Syutri. Masya Allah ya, akhir-akhir ini satu Indonesia kayaknya ya heboh dengan permasalahan pasangan muda yang dari kasus perselingkuhan berakhir dengan KDRT. Nah, dan masalah-masalah yang sejenisnya ya teman-teman, Dr. Syutri biasanya bikin orang memang jadinya fobia dalam tanda kutip untuk menjalani hubungan pernikahan dengan alasan nanti kalau nikahnya cepat-cepat jadinya seperti pasangan itu lagi ya, suaminya selingkuh kemudian KDRT, atau misalnya kalau nikahnya kecepatan dan belum matang nanti jadinya tidak bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Nah, seharusnya mindset seperti ini sebenarnya jangan sampai ada gitu ya. Kenapa? Sebagai seorang muslim kita pahamnya begini teman-teman, cinta itu fitrah ya. Kalau kita bahas masalah cinta, saya selalu bilang seperti itu. Cinta itu fitrah, dimana ketika kita jatuh cinta itu tidak berdosa gitu. Yang berdosa kemudian adalah bagaimana kita mengekspresikan perasaan cinta tersebut. Nah, karena Allah memberikan gurizah na'u ya, atau dalam hal ini perasaan cinta tadi kepada manusia, maka Allah turunkan beserta aturannya bagaimana agar mengekspresikan perasaan cinta ini agar sejalan dengan aturan dan tidak membawa kemudaratan bagi manusia. Gorizan yang Allah berikan kepada manusia ya, salah satu aturan yang Allah turunkan untuk melampiaskan atau mengekspresikan hal tersebut adalah dengan jalan pernikahan. Jadi sebenarnya pernikahan itu bukan sesuatu yang menakutkan gitu, karena itu adalah solusi, itu adalah aturan yang Allah berikan atas goriza atau naluri yang kita miliki kayak gitu. Jadi seharusnya ketika kita menjalankan itu berarti harusnya membawa kebaikan dong. Nah sekarang pertanyaannya gini teman-teman, kenapa kemudian kebanyakan pernikahan di zaman sekarang khususnya itu membawa kemudaratan? Ini yang jadi pertanyaan besar kan, kenapa, why gitu. Ternyata masalah utamanya adalah ada pada dasar untuk apa kamu menikah gitu. Dasarnya di situ. Karena mindset ini akan membuat kita memilih pasangan yang tepat dan menjalani rumah tangga itu dengan cara yang tepat. Kalau misalnya menikahnya karena Allah, untuk beribadah karena Allah, untuk menghasilkan keturunan yang beriman pada Allah gitu ya, para pejuang-pejuang Allah gitu, seperti para sahabat dan juga sahabiahnya Rasul, maka visi misi pernikahan kita pasti akan sesuai dengan apa yang mau kita capai, dengan tujuan kita gitu. Begitu pula dengan pasangan yang kita cari, kan seperti itu. Jadi bukan hanya atas dasar cinta doang gitu. Ketika sudah menikah akan banyak permasalahan yang terjadi. Tapi jika dibarengi dengan ilmu, maka permasalahan tersebut akan teratasi dengan baik. Sehingga menikah itu memang butuh ilmu. Jadi menikah itu jangan kebelet, cuman pipis gitu ya. Bukan pipis kan? Jadi jangan kebelet gitu loh. Jadi di waktu yang tepat dengan porsi yang memang sudah pas. Kayak gitu. Kalau saya sendiri ya, Dr. Syutri ya, setelah saya belajar, saya berpikir bahwa kembali lagi ke
pribadi kita, bagaimana kita memahami tentang tujuan hidup kita, nanti akan berimbas kepada oh saya menikahnya tujuannya untuk ini, maka saya mencari pasangannya untuk ini, kayak gitu. Jangan sampai akibat masalah-masalah seperti ini teman-teman lebih memilih untuk ada pada ikatan yang tidak halal atau ikatan yang belum Allah ridhoi, berlama-lama dalam hubungan yang tidak halal hanya karena alasan kalau menikahnya cepat-cepat nanti akan ada masalah-masalah seperti itu. Jangan sampai karena alasan yang seperti ini, karena berada pada hubungan yang halal itu lebih baik gitu ya, itu lebih baik daripada berlama-lama dalam hubungan yang tidak Allah halalkan kayak gitu. Terus kalau misalnya belum siap gimana teman-teman? Ya kalau belum siap berarti jangan coba-coba. Jangan coba-coba pada hubungan yang kita sendiri merasa oh saya belum siap nih untuk menikah, saya belum punya pemahaman nih tentang pernikahan, tentang rumah tangga, tentang hak istri, hak suami, kewajiban istri, kewajiban suami. Berarti perbanyak lagi ilmu tentang itu, bukan kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang melanggar aturan Allah. Dalam hal ini mungkin pacaran gitu ya, berzina dan lain sebagainya. Kebanyakan masalah-masalah rumah tangga tadi kan diakibatkan karena dari awal mulainya udah salah gitu. Ada istilah seperti ini untuk laki-laki, misalnya nyarinya yang udah dibina dulu baru dijadikan bini atau istri, atau dijadikan bini dulu baru dibina. Milih yang mana? Pasti bagusnya adalah yang sudah dibina dulu baru dijadikan bini atau istri, karena dengan begitu dia akan lebih taat kepada suaminya kayak gitu. Laki-laki juga seperti itu. Untuk para akhwat semua ya, laki-laki juga seperti itu. Teman-teman jangan pakai istilah kayak begini, karena cuman dia yang pas untuk saya, cuman dia yang memahami diri saya, walaupun ada kekurangannya dia. Misalnya maaf ya, selama pacaran mungkin dia suka selingkuh atau dia suka minum-minuman khamar. Nah itu ada biasanya yang membiarkan hal seperti ini hanya karena cinta misalnya, atau hanya karena dia baik sama saya, nanti pasti menikah berubah lah. Jangan kayak gitu, itu namanya spekulasi. Jadi jangan seperti itu teman-teman. Jika dalam proses pacaran saja dia sudah berani seperti itu, ya pasti menikah juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi jangan mengambil resiko di mana itu memungkinkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh teman-teman ketika sudah menjadi pasangan hidupnya dia, kayak gitu. Kalau aturan dalam Islam sendiri kan tentang KDRT ya, tentang perselingkuhan, itu sudah masuk dalam bab pembahasan tersendiri teman-teman. Kita fokusnya di sini adalah agar teman-teman jangan sampai berpikiran bahwa permasalahan-permasalahan yang ada itu kita juga pasti alami, tidak seperti itu. Jadi kembali ke pemahaman kita. Jadi teman-teman di sini Kayu mau sampaikan adalah perbanyak ilmu kita ya, bukan cuma ilmu tentang pernikahan, tapi maksudnya ayo kita mengkaji Islam, ayo kita belajar tentang agama kita, tentang Islam. Insya Allah pasti kita akan dapatkan ilmu-ilmu yang kita butuhkan, entah dalam kehidupan berumah tangga atau nanti kalau kita jadi seorang ibu, pasti akan kita dapatkan dengan sendirinya ketika kita belajar Islam. Gitu ya sobat muslimah semua. Semoga penjelasan singkat yang tadi Kakak sampaikan bisa dipahami ya untuk sobat muslimah semua. Barakallahu fikum. Karena penjelasan mengenai tentang pernikahan, semoga penjelasan tadi itu membuat kita tidak takut untuk memilih untuk cepat nikah, tapi jangan berburu-buru untuk menikah juga. Tapi kita persiapkan ilmu yang matang, ilmu yang banyak agar tidak salah dalam berumah tangga kelak. Jadi jangan takut untuk menikah, tapi jangan buru-buru juga gitu ya. Jadi jangan buru-buru untuk menikah dan jangan takut juga untuk menikah. Jadi pasti Allah akan memberikan sesuatu yang tepat dengan orang yang tepat pada waktu yang tepat. Masya Jadi Allah. lebih banyak belajar bukan mengenai pernikahan saja, tapi dalam segala hal. Yaitu solusinya di mana? Hanya mempelajari Islam. Itu solusi terbaik untuk kita semua. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita lanjut dengan video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.